Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Encik Ramli Jun karena memberi peluang kepada saya. Jadi sebelum itu saya juga berterima kasih kepada tuan rumah ini kena menjemput saya sebagai salah satu daripada wakil kepada perempuan lah. Jadi sebelum itu lagi atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan kami juga menjemputlah. Mana yang kurang itu sebenarnya pihak tuan rumah mohon maaf lah. Jadi yang sebenarnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu datang dari kita semua lah ya. Jadi dalam soal peminangan ini mesti ada adat, macam kami pun ada adat juga. Jadi dalam kamu pun ada adat juga, tetapi sekarang kita sebelah perempuan lah yang biasanya cakap pasal adat ni. Adat ini tidak banyak, ada 9 saja. Bagus saya bagi tahu satu persatu lah. Yang pertama sekali adat idahan. Maksudnya ini sebelah bapak dia ni, si Nordin, memang dia ada adat diorang. Kedua ni adat membasing. Membasing ini sebelah mama perempuan ini. Ini ada dulu-dulu kan ni sebenarnya membasing. Kalau saya nak bagi tahu pun kadang-kadang saya sendiri pun tidak paham ini adat lama-lama ni. Terus teranglah. Yang ketiga ni adat kuda. Kami panggil 7 lukut ni, 7 lukut. Kuda, rentaka, pedati, selapak, tawag-tawag, keris dan bujak. Adat itu sebenarnya benda ini patutnya mesti kena kasih keluar oleh pihak lelaki. Kudanya, rentakanya, pedatinya, selapaknya, tawag-tawag, keris, bujak. Tapi semua benda ini semua di museum sudah. Jadi macam mana mau kasih keluar kan? Jadi kuda itu pun mungkin kamu bawa tapi mati. Masa menyewa lah ya. Mau cari. Apa yang dia mau cari? Tapi saya bagi tahu juga kasih lepas juga pasal adat ini. Kadang-kadang itu dia kata tadi biar mati anak jangan mati adat. Saya pun tidak setuju juga. Mana saya mau mati anak saya pasal adat. Jadi untuk makluman daripada pihak lelaki lah, walaupun saya sebut ini benda-benda ni sekarang ni kita sudah moden, sebenarnya 2019 sudah. Jadi bila kami berbincang tadi dari pihak lelaki ini kan, pihak perempuan ni kan, yang semua ini kami ganti dengan wang saja. Ya, jadi bagus saya terang lagi adat idahan ini kami ganti dengan duit 50. Ya, jadi ini membasing pun 50 juga. Kudanya 50, kuda ada kan 50. Tapi kami ganti dengan 50 juga. Rentaka 50. Rentaka ini dia berbentuk macam meriam bahkan. Meriam. Mana ada lagi mau cari meriam tu? Meriam dulu. Pedati pun meriam juga. Dia meriam kecil. Ini selapak ni tempat yang dulu-dulu itu sirih. Tembaga, kami mau tembaga itu. Tidak mau besi. Ini tawag-tawag. Paham tawag-tawag? Gong. Harga pun kalau pergi kau di Kota Marudu, malu betul. Keris. Tidak mau keris sekarang yang dulu-dulu. Mana kau lupa? Bujak. Jadi bila kita sudah mufakat dari pihak perempuan ini, kita dah ganti dengan semuanya nilai 50. Dalam 9 ini bila kita kali dengan 50 baru saja 450. Itulah dia 450. Ada nanti kan. Nanti itu. Jadi yang sebenarnya kamu sudah ada perundingan awal kan? Berapa? Itu saya tidak sentuh, nanti kamu yang cakap nanti ya. Yang saya sebut dulu adat dengan ini mas kawinnya. Mas kawin pasal pihak lelaki juga yang kasih keluar itu sih. Mas kawin 300. Juru nikah 210 ringgit. Coba dikali dengan 450 itulah. Nanti kita bincang. Yang penting kita paham. Adat sudah saya kasih semua tindakan nikah kalian kok. Adat di Saman itu, adat dau-dau. Jadi yang adat saja 450. Dengan mas kawin 300, juru nikah 210, itu saja. Yang lain nanti yang antaran itu kamu yang sudah berbincang nanti kamu akan
cakaplah berapa. Jadi daripada saya selaku ketua kampung itu saja yang saya mau. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Bang, sebelum kita bercakap apa, saya bagi penghormatan kepada keluarga saya dulu, keluarga punya perempuan ni lah. Sebab diorang ada yang tua-tua di sini ni. Sebab diorang ini sanggup datang pergi sini. Adakah kami sebut ini adat atau tidak? Jadi biar saya jelaskan sama diorang dulu, nanti baru kami sampaikan dengan kamu. Oh, mohon kamu makale mohon ya. Saya cakap aja Bang. Okey, untuk anak kamu, cucu kamu, anak buah kamu yang dipinang oleh rombongan lelaki ini, tanggung jawab ketua kampung dan saya yang diwakilkan supaya menceritakan soal adat, minta soal adat ini sudah ketua kampung tadi baca. Antara adat yang kamu minta itu ada idahan, bapak ini bangsa KDM, kampung dusun. Yang kedua adat membasing, adat kita yang sama ada ulah-ulah. Aina, misalnya. Oke, di kau lagi adat ini ya. Dusun Ustaz. Nah, N3 ya. Sudah. Adat kuda. Aino kok. Adat kuda Aino, kuda terentaka, adat terentaka Aino, adat pendaki Aino, adat selapak pan Aino, adat tawag-tawag pan Aino, adat keris pan Aino, adat bujak pun sudah. Jadi saya harap tidak lagi ada adat baru yang kamu bagi ya. Cak manu kita ada orang datang ke depan ini ya. Oke, inilah tuan. Inilah 9 adat ini yang menjadi kewajiban kepada masyarakat kampung ini untuk dipertahankan. Oke. Dan untuk seterusnya kami juga mau dengarlah berapa sebenarnya pengikat ukhuwah dan silaturahim ini yang dibawa oleh pihak lelaki. Saya dengar sudah dipersetujui, tapi dan untuk jelasnya biarlah cakap dulu dalam kondisi yang formal ini ya. Kamu yang bawa. Kamu cakap. Cakap ya. Terima kasih kepada cuma mendengar perempuan melanggar sedikit, dilanggar juga. Kira mampu melalui jadi aku pun nggak tahu dia minta dia nggak diberitahu. Tangan angus ini kan, nah inilah yang kita persetujui. Sebab kalau kami minta lebih, pihak lelaki sudah bagi tahu 5.000 saya aku bawa. Nanti kalau sana minta 6 nanti tidak jadi kita dikawin. Siapa yang menyebabkan dia tidak jadi kawin? Karena kita ini. Sedangkan bukan kita yang berkawin. Jadi kita setujulah dengan itu. Kami setujulah dengan itu. Ya. Ada lelaki sini kan? Ada. Yang lelaki itu ada. Ada. Oke, kalau ada persetujuan dia, kita ringkaskan majelis ini. Pasal ada yang belum sarapan, mintalah isi lelaki itu. Mari kita meteraikan perjanjian pertunangan ini. Itulah yang sebaik-baiknya. Dan saya dimaklumkan juga bahwa dalam majelis ini akan ada carung cincin kah? Ada. Ada itu lelaki kah? Siapa panggil itu perempuan untuk sana? Perempuan lagi. Saya ada satu lagi permintaan sini ya. Lagu ketua kampung nih. IC. Jadi saya baca ini. Pasal terpaksa saya kasih lipat pasal ketua kampungan. Jadi ini penting. Sebenarnya selalu nikah, lepas nikah ada talik. Ini lepas bertunang ada juga. Pasal kita tak mau dia senang-senang. Tujuannya begitulah. Pasal saya pegang makam anak kecil Pak. Ketua kampung kan adat saya pegang juga. Jadi mudah-mudahan ini tidak akan berlaku lah. Jadi tujuan saya tadi ini supaya perempuan, mana perempuan? Kasih masuk lah, kasih keluar supaya dengan apa? Baik perempuan baik lelaki ya, bukan saya kenakan pada lelaki ya, termasuk perempuan. Ini pelanggaran ada istiadat anak ini bagian 4 bagian 5. Dengar yang kamu mau dimana? Tidak lama sekejap saya baca. Bagian perkawinan, pertunangan dan ikatan. Jadi para 13 ini saya ikut di undang-undangnya. Saya buat ini saya ambil daripada kami punya buku. Pasal ketua kampung sekarang
mesti tahu ini semua. Kalau tidak, apa-apa berlaku kemudian saya tidak tahu. Jadi saya baca, setiap saya baca, saya tak lagi para 13 dalam mereka satu sesiapa jua pun yang bertunang menamatkan pertunangan itu tanpa sebab-sebab yang munasabah adalah melakukan pelanggaran undang-undang adat anak negeri dan boleh dikenakan. Dia putus maksud dia tiada sebab apa? Satu, membayar kepada pihak yang terkilan babas. Babas ini ada maksud apa-apa pemberian pendebayan mengikut adat. Tidak melebihi 2 ekor ternakan. Besar dia punya kesalahan kalau kita putus sembarangan. 2 ekor ternakan atau barang-barang yang senilai dengannya. Yang B dalam kurungan B ini membayar kepada pihak yang terkilan. Maksud yang terkilan ini kalau lelaki yang buat hal, perempuan lah yang terkilan. Kalau perempuan yang buat hal, lelaki yang terkilan, maksudnya begitu. Bukan dia berpihak pada perempuan dia, dua-dua ini. Membayar kepada pihak yang terkilan denda malu 1 ekor ternakan. Ternakan ini kadang-kadang kambing pun ternakan juga. Atau jika ingkar denda tidak melebihi 1.500 atau dalam bracket B penjara selama tempoh tidak melebihi 1 bulan. Kau bertunang pun kalau putus kau boleh kena penjara kalau kau sembarang-sembarang. Atau denda dan penjara kedua-duanya. Jadi panjang lagi ini sebenarnya. Jadi ini pun saya suruh juga pihak perempuan dengan lelaki saya ini supaya diorang berarti diorang saya sudah baca berarti diorang paham. Yang kedua, jika ada perjanjian kolateral dibuat di antara pihak-pihak tersebut, pihak yang memungkiri hendaklah melainkan jika diaras di sebaliknya oleh mahkamah melaksanakan syarat-syarat perjanjian itu. Sebenarnya saya baca ini pun banyak tidak paham. Saya sendiri pun kadang-kadang bahasa undang-undang ini susah mau paham. Dalam bracket 3, jika pihak yang terkilannya itu tunang perempuan, dia tidak dikendaki mengembalikan apa-apa mas kawin atau pemberian pertunangan yang telah diberikan. Maksud dia yang kita bawa tadi, bila lelaki ingkar, perempuan tidak payah kasih kembali itu dia milik dia. Jadi dalam bracket B, jika dia adalah berhak untuk memperoleh apa-apa mas kawin atau pemberian pertunangan yang telah dipersetujui pada masa atau sebelumnya, berarti dia berhak itu menuntut sama lelaki itu. Kalau lelaki ingkar tanpa sebab lah, kalau bersebab itu lain cerita. Jadi saya tak mau panjang lagi, sebenarnya banyak ini, cuma nanti saya akan bagi sama diorang satu-satu salinan lah. Saya baca ini, tapi dengan syarat yang lain. Jadi setakat itu saja, saya pun tidak mau memanjangkan masa ini, pasal banyak lagi kerja-kerja yang kita nak buatkannya. Jadi setakat itu saja. Saya WKN saya pun ada sini. Ini saya lupa pun wakil ketua anak putri. Saya ketua kampus. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.